Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Di sore hari ini kita kembali untuk melihat kondisi dan pengerjaan di sirkuit Mandalika yang difokuskan di bagian grandstand, yang dimana untuk grandstand akan dilakukan proses pengecoran di 11 titik yang ditargetkan akan terpasang dari grandstand maupun tribun yang sudah disiapkan. Dan berikut juga di bulan Januari nanti untuk kedatangan dari tribun maupun grandstand akan segera tiba di sirkuit Mandalika. Tepat di bawah kita saat ini, aktivitas dari proses pemadatan dari lokasi pengecoran untuk grandstand masih terus berlanjut, dan sejumlah alat berat dan pengerjaan berikut dengan pekerja yang masih melakukan aktivitasnya di sore hari ini masih tetap dilanjutkan untuk menargetkan grandstand di sisi kiri dari tikungan yang ke-15 menuju ke arah tikungan yang ke-16 dapat terselesaikan. Selain itu, di bagian sisi kiri dari tikungan yang ke-16 dari grandstand dan lokasi penempatan grandstand saat ini sudah dilakukan pelapisan material tanah dan pemadatan di sini, sehingga nanti akan dapat dilanjutkan untuk proses dari pengecoran. Oke, kita akan pantau untuk kondisi di bagian sisi belakang dari area pit building seperti apa kondisinya secara dekat. Langsung saja kita akan menuju ke sana dan melihat aktivitas maupun dari beberapa ataupun sejumlah pekerja yang masih mengerjakan aktivitasnya di area pit building. Oke teman-teman, bisa melihat dari proses pemasangan maupun pipa-pipa yang terpasang di sisi belakang saat ini sudah terpasang seluruhnya, bahkan sedikit lagi akan terpasang dari pipa-pipa yang masih berada di sisi bawah area pit building yang ada di area sirkuit Mandalika ini. Baik, kita akan tarik mundur untuk melihat kondisi di bagian pengerjaan pembuatan area parkir VVIP di sisi depan seperti apa kondisi dan progresnya. Langsung saja kita akan terbang menuju ke sisi depan dari area sirkuit Mandalika. Kemudian di sini teman-teman bisa memperhatikan sejumlah alat berat masih standby di sini, dan area sisi depan di sisi kanan yang dimana untuk material tanah yang dihamparkan di sini masih dikerjakan untuk proses perataan maupun pemadatan, sehingga untuk area ini nanti akan dikerjakan untuk proses dari penghamparan sabis dan pengecoran lanjutan untuk lokasi dari parkir VVIP.
Sedangkan untuk area tribun di bagian sisi kanan dari trek lurus masih terlihat alat berat yang standby sudah mengerjakan dari proses pemadatan dan proses persiapan untuk penghamparan sabis. Kemudian saat ini kita akan melihat dari aktivitas pengecoran di lokasi grandstand yang ada di sisi kiri dari outer lane tikungan yang pertama. Sejumlah pekerja masih mengerjakan dari proses perataan maupun dari penuangan material cor di sini yang saat ini masih berlanjut untuk dapat dituntaskan dari lokasi ataupun fondasi grandstand yang ada di sisi kiri. Dan alat berat seperti track mixer maupun pipetting roller dan bulldozer di sini masih berada di sini untuk mengerjakan dan sesegera mungkin akan dapat dituntaskan dari fondasi grandstand yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama atau di sebelum tikungan yang pertama. Oke, kita akan lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang pertama dan menuju ke arah tikungan yang kedua. Kita akan memantau seperti apa kondisi di lintasan maupun dari zona timur yang kita akan pantau saat ini. Namun saat ini untuk kondisi di bagian tikungan pertama dari proses perbaikan, di mana untuk track line yang sebelumnya terdapat bambi sudah dapat diperbaiki sehingga nanti dapat siap ya untuk digunakan pada pergelaran MotoGP di tahun 2022. Dan dengan kondisi di area rumput sisi kanan, di area tikungan yang pertama menuju ke arah tikungan yang kedua sangat rapi sekali, bahkan sudah terlihat menghijau, dan area gravel di sisi kiri sangat terlihat rapi, tidak ada gangguan apapun yang berada di gravel sisi kiri tikungan pertama menuju ke arah tikungan yang kedua. Dan untuk penuntasan dari tim road grip, dimana untuk run up dan long lap penalty nanti akan dikerjakan, sehingga untuk area run up maupun long lap penalty di sisi kanan dan kiri dari tikungan kedua sampai dengan tikungan yang keempat akan dapat terselesaikan. Oke, saat ini kita menuju ke arah tikungan yang kelima, namun kita melihat di sini di sisi kanan untuk lokasi penonton sudah dilakukan lane clearing, tinggal dilakukan proses pengerjaan lanjutan beberapa bulan ke depan untuk disiapkan dari lokasi penambahan penonton ataupun lokasi menonton di sirkuit Mandalika. Oke, seperti biasa, seperti yang saya katakan tadi, kita akan menuju ke arah zona parkir timur ataupun jalur dari masuk dari sisi timur seperti apa kondisinya, di mana untuk saat ini dari progres pengerjaan untuk pemasangan box culvert sebagai sistem drainase yang nanti akan mengantisipasi dari alur ataupun air yang mengalir dari zona timur menuju ke zona barat, sehingga untuk sistem drainasenya tidak akan bermasalah nantinya, sehingga untuk sirkuit Mandalika aman dari genangan banjir. Oke, seperti inilah untuk kondisinya di bagian zona timur, di mana untuk badan jalur sudah dilakukan proses pengecoran dan teman-teman bisa memantau dari penggalian dan pemasangan box culvert sudah terlihat sangat panjang. Dan setelah ini nanti kita akan kembali untuk masuk ke dalam zona tengah seperti apa dari progres maupun rumah warga ataupun warga yang berada di zona tengah untuk relokasi secara mandiri. Apakah untuk sebagian rumah sudah dilakukan proses pembongkaran ataupun seperti apa kondisinya di sore hari ini. Seperti yang kita lihat di sini di bagian sisi timur dari zona tengah, di mana sebagian rumah sudah dilakukan pembongkaran dan warga juga memanfaatkan dari kayu-kayu ataupun pohon kelapa yang berada di zona tengah di sini untuk dimanfaatkan
dapat digunakan ya di tempat yang lain. Dan untuk informasi juga seperti yang teman-teman ketahui, dari rumah warga yang ada di sini sudah selesai dari pembayaran maupun ganti rugi, namun saat ini masih dilakukan dari warga dari proses pembongkaran secara mandiri ataupun dari pemanfaatan dari beberapa pepohonan yang nanti akan dapat digunakan di tempat yang lain. Jadi untuk kondisi di bagian area zona selatan, di zona tengah di sini sudah setengahnya ya dari rumah warga sudah dilakukan pembongkaran. Namun saat ini kita akan pantau seperti apa kondisi di titik yang lain di area tikungan yang ke-8 dan menuju ke arah tikungan yang ke-10, seperti apa kondisinya di sore hari ini. Baik, di sini untuk aktivitas dari pemasangan pipa sebagai jalur serapan air yang berada di bagian run up maupun trackline sudah terpasang, tinggal dilakukan proses dari penimbunan kembali untuk area dari gravelnya, yang dimana untuk pipa-pipa sudah terpasang sehingga nanti akan mengantisipasi adanya genangan air yang berada di lintasan agar cepat terserap keluar ya, menuju ke luar dari lintasan sirkuit Mandalika. Seperti yang teman-teman saksikan saat ini masih berlangsung, dan seperti biasa kita akan memantau kondisi di tikungan yang ke-10, 11, 12, dan 13. Oke teman-teman, kita melewati dari tikungan ke-10 dan memasuki tikungan ke-11. Namun kita akan terbang mundur ya untuk melihat kondisi keseluruhan, di mana untuk tikungan yang ke-11, 12, dan 13 di sini untuk area lintasan maupun sisi kiri dan kanannya tidak ada masalah. Dan kita lihat untuk proses dari perataan dan pemadatan di bagian grandstand atau di sisi kanan dari tikungan yang ke-12 untuk lokasi penonton sudah diratakan, tinggal dipadatkan ya. Dan akan sama dilakukan proses dari pengocoran juga. Kemudian kita sampai di tikungan yang ke-13 dengan kondisi lintasan di bagian sisi kiri dan sisi kanan tidak ada masalah. Berikut juga akan dipersiapkan untuk painting di area run up sisi kanan maupun sisi kiri tikungan yang ke-14 dan 13. Oke, setiap hari terlihat dari pengerjaan sudah terlihat sangat meningkat ya, di mana untuk alat berat dan titik-titik pengerjaan mulai terlihat akan disegerakan, dapat dituntaskan. Berikut juga dengan persiapan-persiapan yang lain seperti fasilitas-fasilitas yang lain yang ada di luar sirkuit Mandalika
ataupun penginapan-penginapan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk dapat menampung, yang dimana perkiraan untuk penonton MotoGP nanti sekitar ratusan ribu akan dapat terpenuhi bagian grandstand maupun tribun yang ada di sirkuit Mandalika. Dan terlihat dan dapat kita nilai sendiri di mana untuk sirkuit Mandalika nanti akan sangat ramai sekali ya dari para penonton fans MotoGP maupun event-event internasional yang lain yang nanti akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Dan tentunya untuk sirkuit Mandalika nanti juga akan terus dibenahi sehingga beberapa tahun ke depan untuk sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi menonton ajang ataupun event-event internasional yang mengundang banyak tamu maupun wisatawan menuju ke sirkuit Mandalika ataupun ke Mandalika. Dan tentunya akan nanti dipersiapkan juga di beberapa titik di pembangunan nasional ya di seluruh bagian Indonesia untuk pembangunan seperti sirkuit-sirkuit yang akan dibangun di tempat-tempat yang lain. Oke, demikian dulu untuk informasi dan kondisi terkini dari sirkuit Mandalika. Namun sebelum kita akhiri, kita akan pantau seperti apa kondisi di bagian zona barat dari lokasi parkir. Dan tentunya jangan lupa untuk teman-teman, apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui update terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan di sirkuit Mandalika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi dan tetap jaga protokol kesehatan.